Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Murtosio, di sini saya Reni Anissa Hidayati. Jadi kali ini saya akan membahas tentang fotografi. Nah, sebelumnya membahas lebih jauh lagi tentang fotografi, kira-kira tahu nggak apa sih fotografi itu? Nah, jadi eh, fotografi ini secara harfiah itu bisa dikatakan sebagai melukis ataupun menggambar menggunakan cahaya. Itu secara sederhananya, pengertian dari fotografi. Nah, kemudian saya kan ini di sini mau menceritakan tentang fotografi yang ada di Lumajang. Tapi sebelum menceritakan fotografi yang ada di Lumajang, saya ingin bercerita sedikit tentang fotografi mulai dari dunia Indonesia hingga ke Lumajang. Nah, jadi fotografi itu awalnya itu dikenalkan oleh seorang filosof dari Arab yang bernama Al-Hazan atau dikenal dengan Ibnu Haytham, yang mana beliau ini menemukan tentang konsep kerja kamera obscura pada tahun 1000 Masehi atau abad ke-10. Nah, kemudian selang beberapa ratus tahun itu ada Sir John memberikan definisi secara jelas tentang kamera obscura itu dalam bukunya yang berjudul Codex Atlanticus. Setelah itu, mulai tahun 1830-an hingga 1850-an telah banyak terjadi perubahan-perubahan di dunia fotografi. Adanya teknik-teknik dari cetakan yang dihasilkan dari foto, misalnya mulai ada teknik daguerreotype, ada calotype, ada collodion, atau ambirotep. Nah, sekarang beralih nih ke Indonesia. Jadi di Indonesia itu adanya fotografi itu mulai abad ke-16 sampai ke-17-an itu mulai ada di Indonesia tentang fotografi. Nah, fotografi di Indonesia ini dibawa oleh Jurian Marnich, yang mana beliau ini seorang dinas dari kesehatan yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mendokumentasikan wilayah-wilayah jajahan yang ada di Indonesia. Nah, ketika itu Jurian Marnich ini mendokumentasikan beberapa seperti pemandangan Candi Prambanan, Candi Dieng, dan beberapa candi yang ada di daerah Jawa Tengah. Setelah itu pada tahun 1840-an hingga 1850-an itu terdapat juga beberapa fotografer yang berasal dari Eropa. Itu ada James Woodbury Page atau James Page. Itu dua orang itu merupakan fotografer yang berasal dari Inggris. Jadi mereka berdua itu mendirikan sebuah studio foto di Batavia ketika itu. Nah, kemudian selain dari fotografer itu ada juga Adolf Scheffer. Itu juga beliau memiliki studio foto di Den Haag, Belanda. Yang kemudian pemerintah kolonial Belanda memberikan izin Adolf Scheffer ini untuk menjadi seorang fotografer di Indonesia ini karena atas karya-karyanya yang sudah diciptakan di dunia fotografi. Kemudian barulah pada tahun 1871 itu terdapat seorang fotografer yang berasal dari masyarakat lokal, yaitu di daerah Yogyakarta, Kasian Cepas. Jadi Kasian Cepas ini merupakan seorang fotografer pertama di Indonesia yang ada di Yogyakarta. Beliau ini sebagai seorang fotografer di Keraton Yogyakarta di bawah naungan Sultan Hamengkubuwono. Setelah adanya Kasian Cepas yang menjadi fotografer, seiring berjalannya waktu pada tahun 1945 terdapat dua orang fotografer yang mana pada waktu itu bisa dikatakan foto jurnalistik mulai lahir. Karena dua fotografer ini yang bernama Alex Mendur dan Franz Mendur, yaitu seorang fotografer yang berasal dari Minahasa. Kedua fotografer ini berhasil untuk mendokumentasikan momentum yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang mana proklamasi itu dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Setelah
mereka berdua ini berhasil mendokumentasikan peristiwa tersebut, kemudian mereka bisa mendirikan IPOS yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu barulah kita sekarang beralih lebih fokus ke sejarah fotografi yang ada di Lumajang. Nah, di sini saya akan menceritakan mulai tahun 1935. Jadi di Lumajang itu terdapat studio foto Huafeng, di mana studio itu milik dari seorang imigran asal Tionghoa, yaitu yang bernama Lei Chiwei. Sebelum ada di Lumajang, fotografer ini sebelumnya pernah singgah ataupun pernah bertempat sementara di Jember, kemudian pindah ke Lumajang. Nah, pada tahun 1935 itu, di Indonesia berada di bawah kedudukan Belanda, di mana pada saat itu juga di Lumajang, kebijakan ataupun persyaratan perizinan mengenai studio foto ataupun fotografi tidak memiliki persyaratan tertentu atau apapun. Akan tetapi pada tahun 1940-an, ketika Jepang berkedudukan di Indonesia, lebih tepatnya di Lumajang, pada waktu itu barulah suatu kebijakan ataupun suatu perizinan mengenai studio foto ataupun seorang fotografer memotret masyarakat itu harus ada perizinan. Karena pada waktu itu masyarakat berbondong-bondong untuk mengantri di studio foto Huafeng milik Lei Chiwei itu untuk melakukan foto keluarga ataupun foto formal mereka untuk kepentingan formal. Nah, pada waktu itu gini, tentara Jepang ini mulai katakanlah mengintai kemudian berkeliling. Mereka mencurigai ada kegiatan apa di situ sehingga tempat itu ramai dikunjungi. Nah, pada waktu itu tentara Jepang nih penasaran kan. Nah, ketika penasaran itu baru tentara Jepang mulai menginterogasi pemilik dari studio foto itu. Nah, ketika ditanyain apa sih kegiatan atau aktivitas yang dilakukan di situ sehingga masyarakat itu berkumpul di situ rame-rame. Nah, ternyata ketika ditanyain, pemilik dari studio foto Lei Chiwei ini mengatakan bahwa itu mereka melakukan foto keluarga ataupun foto ijazah lah katakanlah pada waktu itu. Nah, dan ketika saya telusuri kembali mengenai kebijakan Jepang tersebut di dunia fotografi, sebenarnya kan kalau misalkan dilihat dari apa sih pengaruhnya dari fotografi pada masa kedudukan Jepang itu, mereka menggunakan fotografi sebagai bahan propaganda. Tentara Jepang mengira bahwa pemilik dari studio foto ini memiliki propaganda yang dilakukan kepada masyarakat Lumajang itu untuk melawan Jepang. Sehingga tentara Jepang ini curiga kepada pemilik studio foto tersebut. Setelah itu, pada tahun 1955, barulah Lei Chiwei ini digantikan oleh anaknya untuk meneruskan bisnis studio fotonya, yaitu Lee Saujen atau Bapak Soha. Itu beliau saat ini berusia 85 tahun, tapi sudah tidak bergelut lagi dengan dunia fotografi. Kemudian lambat laun fotografi di Lumajang mulai tahun 1955 ke atas hingga 60-an itu terdapat beberapa studio foto dan fotografer yang mulai ada beberapa, tapi kebanyakan dari fotografer itu berasal dari kalangan orang-orang Cina. Seperti JJ Studio Foto, Cahaya Foto, Rukun Jaya, dan ada beberapa seperti Trio. Tapi dari beberapa ini hanya satu yang bertahan, yaitu Huafeng Studio Foto gitu. Kemudian pada tahun 1980-an ini mulai ada tukang foto keliling di Lumajang. Sebenarnya tukang foto keliling ini ada tahun 1955 Lee Saujen itu, tapi beliau melakukan kelilingnya ini ketika dipanggil saja. Baru pas tahun 1980-an ini baru ada tukang foto keliling yang cukup populer di daerah selatan wilayah Lumajang, yaitu di daerah pesisir pantai selatan itu Purbaya Foto. Jadi beliau itu
berkeliling, bahkan beliau memiliki schedule atau jadwal untuk memotret di beberapa wilayah yang ada di Lumajang. Menariknya dari adanya tukang foto keliling ini ketika muncul sebuah tren foto, yaitu foto keluarga. Tren foto keluarga pada saat perayaan Idul Fitri. Itu tahun 1980-an udah mulai marak. Pada tahun 1991 tepatnya, itu merupakan tahun di mana terdapat seminar fotografi pertama di Lumajang. Yang mana itu seminar itu kalau tidak salah dilaksanakan oleh JJ Studio Foto tuh yang menyelenggarakan seminar fotografi. Akan tetapi sebelum adanya seminar fotografi itu, Cahaya Foto melakukan semacam kayak perkumpulan lah dari beberapa tukang foto amatir. Nah, di situ tuh adanya perkumpulan itu karena Cahaya Foto ini kan berlangganan untuk membeli mesin di Konica, produk dari Konica. Jadi mereka mendapatkan sponsor. Dari sponsor tersebut kemudian mereka mengundang beberapa fotografer yang ada di Lumajang untuk melakukan kumpulan yang dilaksanakan di gedung Yosudarso Lumajang. Setelah adanya perkumpulan dari beberapa tukang foto yang ada di Lumajang itu yang dilaksanakan di gedung Yosudarso, kemudian adanya seminar fotografi mulai marak yang cukup diikuti oleh beberapa fotografer, baik dilakukan di Lumajang itu sendiri ataupun di luar Lumajang seperti di Jember yang pernah dilakukan oleh Pak Agus Foto. Lanjut pada tahun 2010. Nah, itu baru ada komunitas fotografi di Lumajang. Namanya CPL, singkatannya, kepanjangannya yaitu Community of Photography Lumajang. Nah, itu didirikan oleh Om Dwi Laksono. Nah, kemudian setelah adanya komunitas CPL ini, ada beberapa fotografer di Lumajang yang mengikuti komunitas Insta Nusantara. Kemudian beberapa fotografer dari jebolan Insta Nusantara ini, kemudian mereka ini ingin bahwa mereka mendirikan sebuah komunitas di daerahnya mereka sendiri yang mereka namakan Insta Lumajang yang didirikan oleh J Deco. Itu pada tahun 2011. Mungkin cukup sekian. Jadi fotografi ini merupakan sepenggal puzzle dari sejarah yang tersisa yang ada hingga saat ini dan harus dikuak atau dibahas secara rinci lagi karena fotografi ini hingga saat ini terus berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Saya Reni Anissa Hidayati, cukup sekian, terima kasih.